kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Ya, di Eropa pun nggak banyak yang 195 strikernya. Rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19. Timnas Indonesia bersiap melakoni sejumlah laga di sepanjang tahun 2026. Dua di antaranya yang paling ditunggu adalah FIFA Series pada Maret dan Piala AFF pada Juli. Jelang datangnya dua perhelatan tersebut, pelatih John Hartman langsung belusukan tak lama setelah diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru. Pada Sabtu 23/1/2026, John Hartman menyaksikan langsung duel Persija Jakarta versus Madura United dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya, John Hartman dan asistennya akan terbang ke sejumlah daerah Indonesia untuk melakoni hal serupa. Dari sekian lini yang harus diperhatikan John Hartman adalah lini tengah, khususnya gelandang serang yang bisa menguasai bola dengan baik. Selama ini, posisi tersebut diserahkan kepada playmaker Persib Bandung, Tom Haye. Kebutuhan sosok pengatur serangan seperti Tom Haye bisa dibilang menjadi pekerjaan rumah, PR, yang tak mudah bagi John Hartman. Kebutuhan gelandang cerdas sekelas Tom Haye sangat urgen, mengingat pemain yang akrab disapa Profesor itu sudah tak muda lagi, 30 tahun. Hal tersebut dilontarkan pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan via kanal YouTube Nusantara TV. Menurut Roni Pangemanan, untuk tahun 2026 dan 2027, John Hartman memang masih bisa mengandalkan Tom Haye dan Joey Pelupesi. Tapi keduanya tak bisa terus jadi andalan mengingat usia yang semakin tua. Kalau 2026 sampai 2027, ya dengan adanya Tom Haye dan Joey Pelupesi masih oke, masih bagus. Cuma kan PR dia kan ke depan saja. Nah, ada satu masalah saya lihat yang dihadapi oleh John Hartman. Dia harus mencari pemain tengah yang baru, dan ini penting buat dia, kata Roni Pangemanan. Timnas Indonesia masih menurut sang pengamat, memang punya stok yang bisa dimainkan di tengah. Hanya saja tak ada yang seperti Tom Haye, yang tipikalnya harus sama seperti Tom Haye, karena tidak ada di kita seperti dia. Kalau mau bicara Nathan Choeon, Calvin Verdong, Ivar Jenner, semua itu kan tipikal bermain box to box, ujar Roni Pangemanan. Pengamat yang akrab disapa Ropan juga menegaskan, John Hartman harus bisa menemukan suksesor Tom Haye. Inilah yang dibutuhkan timnas ke depan. Nah, pemain yang bisa megang bola dengan baik, visi reading the game-nya bagus, itu hanya di Tom Haye. Yang bisa ngatur passing dengan baik, kita nggak punya. Nah, PR bagi dia itu. Kalau mau jalan-jalan ke Eropa mau lihat, cari pemain yang bagus. Tetapi siapa? Ini kan tanda tanya besar, tukas Ropan. Gak ada pemain seperti Tom Haye yang bisa bermain seperti dia gitu loh. Yang kita harus jaga ke depan kan seperti itu, untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Kalau dia berlanjut ya, tutup Ropan. Beberapa hari terakhir beredar informasi mengenai salah satu pemain keturunan Indonesia yang kini merumput di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League. Gelandang keturunan Belanda Indonesia tersebut dikabarkan akan segera memulai proses naturalisasi guna berkesempatan membela timnas Indonesia. Kabar terbaru gelandang Madura United, Jordi Weherman, kabarnya akan segera diproses menjalani proses naturalisasi, kemungkinan besar untuk ajang Piala AFF pada Juli mendatang. Memang saat era kepelatihan STY, Jordi masuk skema pelatih dan sang pemain juga sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia. Makanya ia ke Liga Indonesia saat itu. Sebelumnya, Jordi Weherman memang sempat dirumorkan menjadi salah satu target PSSI untuk dinaturalisasi sejak masa kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Melansir dari beberapa sumber di laman berita suara.com, kala itu Jordi Weherman masih menjadi bagian dari skuad klub ADH Den Haag di Liga Belanda. Akan tetapi saat itu dirinya masih enggan berkomentar dan belum memberikan kepastian jelas mengenai peluangnya dinaturalisasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, usai dirinya memutuskan berkarir di Liga Indonesia bersama Madura United, Jordi Weherman menyebut masih membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kondisi ini tentunya cukup menarik bagi PSSI yang memang menargetkan timnas Indonesia mampu menjuarai ajang AFF Cup 2026 nanti. Peluang Jordi Weherman dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di ajang AFF Cup 2026 nanti memang cukup terbuka lebar. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memang memprioritaskan para pemain yang bermain di kasta liga lokal untuk bisa berpartisipasi di ajang AFF Cup 2026 nanti. Dengan kata lain, pemain-pemain yang merumput di kasta Liga Indonesia akan berpeluang memperkuat timnas Indonesia di ajang AFF Cup 2026 nanti.
Hal ini tentunya termasuk Jordi Weherman jika dirinya nanti benar-benar dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Hadirnya Jordi Weherman tentunya bisa berdampak cukup positif bagi timnas Indonesia jika dirinya nanti dipanggil di ajang AFF Cup 2026 mendatang. Pasalnya, usianya yang tergolong cukup muda, yakni 26 tahun, masih berada dalam masa puncak seorang pesepak bola profesional. Terlebih lagi dirinya yang sudah beberapa tahun berkarir di Indonesia, tentunya sudah cukup familiar dengan karakter sepak bola tanah air. Di sisi lain, pengalamannya di benua Eropa juga bisa membuatnya cukup setara dengan beberapa pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Eliano Reinders, Jordi Amat, Rafael Struijk, dan Jens Reven. Nama-nama tersebut adalah deretan pemain naturalisasi yang kini membela timnas Indonesia dan pernah merasakan atmosfer sepak bola di benua Eropa. Jordi Weherman sendiri bisa juga menjadi tandem yang cukup sepadan bagi Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Dirinya bisa bahu-membahu bersama mantan pemain klub Almere City tersebut di sektor gelandang tengah. Hadirnya nama Jordi Weherman tentunya bisa memperbesar peluang timnas Indonesia meraih gelar AFF Cup untuk pertama kalinya sejak keikutsertaannya pada tahun 1996 silam. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, Indonesia memang belum pernah sekalipun menjuarai ajang AFF Cup dan hanya mampu meraih peringkat runner-up sebanyak 6 kali. Tak heran jika PSSI saat ini akan melakukan berbagai cara agar bisa membuat timnas Indonesia menjuarai ajang AFF Cup untuk pertama kalinya. Lantas, apakah Jordi Weherman benar-benar akan dinaturalisasi? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Rumor mengenai calon pemain naturalisasi baru di tubuh timnas Indonesia kembali mencuat. Hal ini didasari oleh pernyataan pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman menyebut akan bertolak ke Eropa pada bulan Februari nanti guna mencari pemain keturunan guna membuka peluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Salah satu pemain yang cukup ramai dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi adalah bek keturunan Belanda Belgia Indonesia, yakni Pascal Struijk. Bahkan sang pemain yang kini membela klub Inggris, Leeds United tersebut juga sudah terang-terangan mengakui dirinya memang memiliki garis keturunan Indonesia dari orang tuanya. Maka dari itu wajar kiranya jika Pascal Struijk disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi baru di era kepelatihan John Hartman. Namun baru-baru ini sang pemain memberikan pernyataan yang cukup mengecewakan bagi para penggemar timnas Indonesia. Pascal Struijk mengomentari peluang dirinya dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Menurutnya hal tersebut masih belum menjadi prioritasnya saat ini. Bahkan dirinya sampai saat ini masih mengharapkan dirinya dipanggil oleh timnas Belanda yang memang menjadi prioritas utamanya. John Hartman mulai menyusun kerangka timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. 3 pemain keturunan yang saat ini berkiprah di Liga 1 disebut bisa menjadi opsi naturalisasi instan bagi skuad Garuda. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman resmi dimulai dengan ambisi besar. Pelatih asal Inggris itu langsung tancap gas menyiapkan kerangka tim terbaik jelang 2 agenda penting, yakni Visa Series pada Maret dan Piala AFF 2026 yang digelar Juli mendatang. Hartman menyadari ekspektasi publik sepak bola tanah air terhadap prestasi skuad Garuda sangat tinggi. Karena itu, mantan pelatih timnas Kanada tersebut menegaskan tidak menutup mata terhadap potensi pemain berkualitas, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam pernyataan perdananya di Jakarta, Hartman menegaskan sikap terbuka untuk menambah amunisi melalui jalur naturalisasi. Ia menilai, untuk bersaing di level internasional, timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas grade A yang telah teruji di kompetisi berintensitas tinggi. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Ia menambahkan bahwa pengalaman menghadapi intensitas serta kecerdasan taktik sepak bola internasional menjadi faktor pembeda. Pelatih berusia 50 tahun itu menekankan bahwa rekam jejak karir seorang pemain tidak bisa dibantah. Menurutnya, pengalaman bermain di liga top merupakan aset berharga untuk mendongkrak level permainan timnas Indonesia. Menariknya, Hartman tidak selalu harus melirik jauh ke Eropa untuk mencari talenta keturunan. Saat ini,
Setidaknya ada 3 pemain berdarah Eropa yang sudah berkarir di Super League Indonesia dan berpotensi menjadi opsi instan untuk dinaturalisasi demi memperkuat tim di Piala AFF 2026. Berikut 3 pemain keturunan Eropa yang sudah berada di Indonesia dan layak masuk radar John Hartman. Ketiganya dinilai memiliki latar belakang serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Jordi Tutuarima, Persis Solo. Nama pertama yang patut diperhitungkan adalah bek kiri Persis Solo, Jordi Tutuarima. Pemain pilar Laskar Sambernyawa ini memiliki rekam jejak cukup mentereng di Eropa sebelum berkarir di Indonesia pada 2025. John Hartman membeberkan pihaknya telah mulai memantau pemain lokal timnas Indonesia sebagai persiapan jelang menatap FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkap persiapan menuju FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda sebelumnya telah dipastikan bakal bersaing melawan Kepulauan Solomon, Saint Kitts and Nevis, serta Bulgaria dalam ajang tersebut. Ini akan menjadi salah satu tugas awal John Hartman bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu baru ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert pada 3 Januari dan diperkenalkan secara resmi ke publik 10 hari berselang. Bicara soal tahapan membangun tim jelang perhelatan FIFA Series, juru taktik anyar skuad Garuda mengatakan proses scouting sedang berjalan. Kebetulan dia sudah tahu karakteristik lawan Indonesia sebab pernah jumpa kala menjalankan tugas sebelumnya. Mengenai persiapan, kita semua tahu bahwa sekarang proses scouting sedang berjalan, ujar Hartman di Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026. Saya tahu sedikit mengenai Saint Kitts and Nevis. Saya pernah bertemu dengan mereka saat di CONCACAF. Kita, timnas Indonesia, berkesempatan melawan mereka. Lalu, tentu saja tim seperti Bulgaria yang punya pelatih baru yang berusaha untuk memulai tahun ini usai tidak lolos ke Piala Dunia. Dengan lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia, John Hartman menegaskan proses scouting harus dilakukan dengan teliti. Untuk itu, pihaknya telah mulai berkeliling memantau para penggawa lokal di BRI Super League. Dalam laga Persija Jakarta melawan Madura United di SUGBK pada Jumat 23 Januari 2026, juru taktik asal Inggris telah menunaikan komitmennya dengan menyaksikan duel duo kesebelasan yang diperkuat sejumlah pemain lokal berbakat. Saya pikir setiap lawan memberikan rasa yang berbeda-beda. FIFA Series menghadapkan kami dengan lawan yang berbeda-beda tipe dari konfederasi yang berbeda-beda. Jadi persiapannya harus teliti dengan scouting, kata Hartman lagi. Sekarang adalah waktunya untuk benar-benar memahami gaya permainan kita. Saya menyaksikan laga Persija untuk melihat pemain lokal. Saya juga sempat punya waktu untuk menyaksikan Bali United saat pramusim atau laga persahabatan beberapa hari lalu, yang mana itu bagus. Jadi sekarang adalah waktunya untuk melihat talent pool kita, tegas dia. Jumlah pemain diaspora yang merumput di BRI Super League 2025-2026 semakin banyak. Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, dan Rafael Struijk sudah merasakan liga level tertinggi di Indonesia sejak awal musim. Terbaru, ada Shane Patinama yang mengikuti jejak para pemain di atas. Shane Patinama didatangkan Persija Jakarta dari klub Thailand Buriram United. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun menanggapi fenomena itu. Hartman merasa kehadiran para pemain diaspora di BRI Super League justru menguntungkan dirinya dan para pemain itu sendiri. Saya pikir itu penting. Saya pikir penting bahwa kita bisa mengakses pemain kita dari Eropa yang memberikan tampilan, rasa, dan standar yang berbeda. Tetapi bagi para pemain, penting untuk terbiasa dengan kondisi di sini, ujar Hartman di Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026. John Hartman merasa penting bagi para pemain diaspora timnas Indonesia untuk semakin nyaman dan beradaptasi dengan iklim dan cuaca di tanah air. Maka dari itu, John Hartman tidak memasalahkan Shane Patinama dan kawan-kawan bermain di BRI Super League.
Kondisi di sini sangat unik, panasnya, kelembapannya. Dan saya pikir bagi pemain Eropa untuk berlatih di sini secara konsisten itu sangat penting. Jelas Hartman, tingkat toleransi fisik yang bisa mereka bangun minggu demi minggu, itu memberi kami kekuatan dan memberi kedalaman skuad yang saya pikir kami butuhkan. Lanjut pelatih asal Inggris itu. Sementara itu, Shane Patinama langsung menunjukkan gairahnya bisa bergabung bersama Persija Jakarta.